Kembali lagi bersama kami Lensa Berita Online TV, saya Irian Tunjuru Hapa melaporkan. Sidang lokasi atas perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor register 380 PDT, G, 2022 PN Tondano yang diajukan Weni Lumentut sebagai penggugat melawan Jola Juverzin Benu tergugat 1 sudah disidangkan pada Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Dalam agenda sidang tersebut kedua belah pihak diminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano untuk menunjukkan titik objek yang disengketakan. Pantauan media ini langsung di lapangan. Meskipun diguyur hujan gerimis untuk ke lokasi objek sengketa yang cukup tinggi juga jalanan yang curam dan licin tetap tak mengurungkan niat dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nur Dewi Sundari SH bersama 2 hakim anggota, Domingus Apaturuhu SH dan Stephen C. Walukol SHMH bersama paniteranya. Usai pemeriksaan lokasi kuasa hukum penggugat yakni Heavy Mandang SH, dan Jance Daniel Suot SHMH, serta Maulud Bucari SH kepada wartawan mengurai sejumlah fakta. Adapun fakta yang terungkap di sidang lokasi salah satunya adalah bukti tergugat yang diberi tanda T3-2 tentang AJB No 122 per 2009 Tale T1 dengan penjual Daniel Kalalo dijual kepada tergugat 3 dan bukti T3-3 AJB No 123 per 2009 Tale T1 terdapat perbedaan batas-batas di mana pada kedua AJB tersebut batas sebelah utara dahulu dan sekarang adalah wilayah kepolisian Kakas Kasen 2. Fakta di lapangan batas utara dari objek sengketa tidak ada yang berbatasan dengan wilayah kepolisian Kakas Kasen 2 baik dahulu maupun sekarang. Hal ini sesuai dengan keterangan pemerintah setempat, di mana objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung dan keluarga Kalalo. Selain itu jarak antara objek sengketa dengan Kakas Kasen 2 harus melewati 2 kelurahan yaitu Kakas Kasen dan Kakas Kasen 3. Selain itu juga menurut Heavy kuasa hukum Weni Lumentut, menyampaikan di beberapa media bahwa ada fakta-fakta baru yang mereka temukan yaitu sebagaimana titik koordinat dari gambar tanah sesuai dengan bukti dilampirkan tergugat 1, ternyata terletak di Wawo, ungkap Mandang seperti yang dikutip dalam beberapa pemberitaan. Sementara pihak tergugat sendiri dalam pemeriksaan sidang lokasi melalui kuasa hukum mengatakan, tetap mempertahankan batas sesuai sertifikat yang ada, namun juga di sisi lain menyatakan sesuai fakta dalam persidangan, dan memastikan akan menjawab dalam kesimpulan pada persidangan selanjutnya yang akan digelar Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Dan ketika dikonfirmasi kembali oleh media ini, dengan menanyakan tanggapannya atas statement kuasa hukum Weni Lumentut di pemberitaan terkait sidang lokasi, Rielen Patiasina BSCSH menjawab, ya kami kuasa hukum dari tergugat 1 selaku pemegang sertifikat hak milik SHM nomor 313 tahun 2013 atas nama Jola Juverzin Benu masih tetap konsisten dengan objek yang disengketakan adalah milik klien kami, kata Rielen Patiasina BSCSH. Rielen menambahkan,
Kuasa hukum penggugat tidak usah terlalu paniklah, dan fokus saja pada pembuktian di persidangan Rabu besok, demi memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya. Terkait pemeriksaan setempat PS kemarin, kalau kami sih masih berpedoman dengan sertifikat hak milik yang klien kami pegang, kalau soal perbedaan sentuh tanahku dan lain-lain itu tanyakan kepada BPN, kan mereka juga pihak dalam perkara ini, mereka yang lebih paham soal berbedanya data itu, ungkapnya. Rielen juga menyampaikan, kuasa hukum penggugat selalu menyatakan banyak kejanggalan, ya ungkap dong, kami dari awal sudah menunggu. Justru ya, yang janggal itu ketika penggugat Weni Lumentut atau Wakil Wali Kota Tomohon, namanya puluhan kali disebut dalam persidangan, ya, tapi belum pernah sama sekali hadir. Kami harap, di persidangan berikutnya hadirlah untuk memberikan keterangan, bahkan sejak awal mediasi tidak pernah hadir. Nanti kami juga akan bersurat kepada majelis hakim. Biar fair ini persidangan. Biar kita cek proses AJB-nya itu benar atau tidak, tutup Rielen sapaan akrab Patiasina yang merupakan Wakil Bendahara Umum Peradi Pusat dalam pesan WhatsApp yang dikirimkan ke media ini. Zulkifli Liputo melaporkan. Satu versi penggugat dulu ya, karena dia mendalilkan utara dengan, tapi nanti kita jalan ya. Berarti kita sini ke selatannya ya. Kita mau cari ke selatannya. Salah. Utara, selatan, timur, barat. Barat. Sana kan selatan, kita ke barat. Nah, baratnya ini kalau tadi kita berdiri, penggugat masih ke bawah. Masih di bawah tadi. Ada titik untuk pasang patung-patung. Ke bawah lagi ya. Nanti kita turun kita lihat ya. Nah, versi tergugat ini kan dari penggugat yang 5,5 sekian hektar ini ada masuk tergugat mendalilkan bahwa di dalam dari 5,5 hektar itu tergugat mengklaim bahwa ada masuk tanahnya di dalam situ. Apakah bagian selatannya, kita ke selatan saja dulu, selatannya dari sana klaim? Bukan dari titik ke bawah. Ya, mulai dari mana selatannya? Selatannya mana? Ini kita punya. Mulai dari ini. Batu. Ini kalau kita lihat ke bawah kita susah kalau kita turun karena kita bukan BPN ya yang pakai geodolit untuk memeriksa. Kalau kita tarik turun ini ke bawahnya itu kira-kira masih ada berapa ratus ke bawah itu dari sini. Kalau dia dalilnya dari sini. Itu jauh-jauh karena yang tanah yang kita tapati sekarang itu merupakan tanah sesuai dengan milik dari keluarga Tarore, dan keluarga Tarore itu dia tanahnya seluas 2, jadi kalau dia dari atas di sini itu ada titik yang bisa kita lihat dari situ bawah lagi, iya. Jadi masih sekitar 100 dari sini ya, dari sini masih sekitar 100 sampai 200. Oh yang ini selatan, Raut Tarore sebelah selatan. Tarore. Keluarga Mait, keluarga Tarore dan keluarga Tergugat ini yang saat berdiri kita di sini yang Dia batasnya apa? kita berdiri ini sekarang. ini sertifikat ya. Sertifikat tadi kan BPN itu di atas. Kalau begini selalu ya ke utara. Ini saat yang kita berdiri sini. Ini yang batunya itu. Iya, berarti dia di sini batasnya ini kan. Ini yang berarti ini, kita lah di sini. Yang batunya sebelah mana? Ini batu yang ini. Ini batusnya sini. Di sudut. Sudut. Nah, ini. Ya dari. Ya ini yang pojok. Ya berarti utaranya
Iya kan yang batu ini kan? Batu lokasinya ini kan berarti kan? Di begini. Iya, betul. Iya. Posisi begini. Nah, kita di sini. Kita di sini. Kita di sini. Nah, ini batas dengan ini. Ini siapa ini? Penggugat. Sore. Ibu. Nah, soalnya sudah keberatan. Ya, jadi ibu yang menjelaskan. Iya, Tarore. Tarore. Dengan Pada maaf supaya yang Ini yang penjual. Ya ada, makanya kita bawa biar Ini dia yang punya tahu lokasinya tanah. mana. Kalau kita kan kuasa hukum cuma sebentar aja di sini yang pegang. Yang tahu adalah makanya kan izin. sebelum kita turun lokasi kita sudah harus menguasai. ya, Betul, Silakan tapi objek. kami kan di Jakarta kami udah bilang kan. Jadi untuk lokasi kami bawa setidaknya prinsip Sabar, prinsipal, sudah tahun sabar. 2009. Ya, jadi begini, Gitu. manakala prinsipal, manakala kuasa tidak tahu kita ke prinsipal. Jadi prinsipal yang menjelaskan ya. Jadi luar itu, karena ada keberatan juga wajib memang prinsipal karena dia yang mempunyai hak untuk itu ya, mempunyai hak untuk yang punya tanah. Gitu Bu ya. Oke, sudah sepakat kita ya, sudah sepakat karena beracara begitu. Nanti Ibu pun bisa keberatan kalau di luar dari pihak-pihak yang memberikan statement atau apa bisa keberatan. Silakan keberatan ya. Yang mulia, seharusnya kan tadi karena ini penggugat sebagai penggugat sebagai ini, seharusnya penggugat terlebih dahulu yang menunjukkan ini semua. Tadi dia Itu sudah batas utara belum. Oh, siap. Utara belum tadi kan? Utara dengan siapa, selatan dengan siapa? Ini tiba-tiba langsung melangkah ke kita sebagai tergugat. tidak, selatan tadi barat sudah. Barat Enggak, kan maksudnya tadi dengan dia bilang. batas-batas begitu. Belum ada tunjukkan batas-batas dengan batas utara. Tadi cuma kita tadi hanya bersepakat dulu utara di mana, selatan di mana, belum. Bukan. Artinya belum. Bukan begini. Begini, kita makanya tadi saya buka awali dengan dalil. Toh? Dalil. Kita buka dalil bahwa didalilkan dari penggugat. Coba pahami ya. Penggugat mendalilkan bahwa penggugat ini pemilik adalah tanah dengan luas kurang lebih 5,5 hektar sekian. 5,5 hektar sekian ini didalilkan oleh tergugat bahwa masuklah tanah milik penggugat di dalam 5,5 hektar itu seluas kurang lebih 4 hektar sekian. Paham nggak? Coba supaya kita pahami. Sudah? Coba Pak lihat dalil. Ada keluarga Tarore, ada keluarga Cornelia Pio, ada barang tulis CTP yang biasanya ada 13, ada 8, ada 3. Mana gua hafal kan gua begitu banyak. Ya. Ya pasti gua juga harus hafal. Yang pertama, Tadi sih saya baru menjelaskan seperti itu. Saya jelaskan dari awal tadi. Objek, Kalau kita sengketa perhatikan yang tadi, pertama. kalau saya jawab kan waktu Ibu tanya, objek yang luasnya 27.000 keluarga Tarore yang Isunya ke Tarore kan ada berapa ini? iya, yang 27.000 kan cuma satu. Isunya yang pertama di mana oh yang ini Yang 27.000 kan cuma Selat- satu. selatan. nomor di akte jual belinya sekian supaya kan jelas tuh. Iya, yang poin 1 tadi sudah dijawab. Ini. Itu kan ada banyak ini opsi Benar. kita. Dan tadi sudah dijelaskan. dari Sudah awal. oke. Jadi kita berdiri di Objek 27.000. 27.000 Jadi Siap. yang pertama. di objek yang pertama Yang jual beli 27.000. nomor 170 Ini batas tadi kita sepakat sana batas utara. utara. Utara timur ini kok utaranya enggak persis begini, dia serong. Agak serong ya. Jadi bisa jadi kalau utara di sana berarti di sini selatan juga. Ya kan? Dia pada ya. Utara sana sini selatan. Ini bisa jadi ini selatan karena serong gini enggak persis lurus. Kalau sana utara, di sini selatan. Utaranya dengan
Utara selatan dulu. Selatan karena itu tadi yang kita lewati ya. Katanya enggak sampai di sini masuk di sini ya. Siap. Masuk di Jadi sini. masih ada kurang lebih 100 meter yang ke bawah, di mana kalau yang di bawah itu ada keluarga Pio Rumondor dan sebagian keluarga Tarore. Yang ke atas sebagian keluarga Tarore dan keluarga Maet. Keluarga Tarores. Selatan. Tarore yang John yang kurang lebih berapa ribu itu, yang bukan 27.000, yang 3.200, yang keluarga Tarore yang 3.200 itu sebagian, dan di bawahnya yang keluarga Pio. Berarti Ke ini atasnya kita yang keluarga Maet. kita ini dulu karena kita terlewati, nanti kan kita turun kita sampai karena tadi pas saya di sini langsung didalilkan oleh pihak tergugat, oh sudah di sini tanah saya. Kan gitu ya? Oh sudah di sini mulai masuk tanah saya yang di sini. Nah makanya saya mau tanya kenapa saya buka di sini. Saya mau tanya karena ini didalilkan sebagian masuk ke tanah milik penggugat. Ini berdasarkan dalil. Apakah di sini ini masuk atau belum? Atau kita masih ke atas? Ternyata benar bahwa di sini kalau versi penggugat tanah yang didalilkan tergugat berdasarkan sertifikat mulai dari sini ya. Kalau tanah yang versi penggugat kenapa bilang masuk karena sudah mulai dari bawah. Jadi kalau kasarnya, kalau digambar, mulai dari bawah ya. Berapa tadi bilang kurang lebih 100 meter? 100 meter ke bawah. Masih ada yang termasuk di poin 1 ini. Penggugat ada gambar secara keseluruhan. Kalau untuk poin 1 dan poin 2 itu belum keluar sertifikat, jadi belum ada gambar. Kalau poin 3, 4, 5 sudah ada gambar. Kopi. Jadi Tapi begini, batas-batasnya ini jelas. memang tidak sesuai. Dan sudah dipatok-patok juga ada. Mau dipakai lagi? Enggak dipakai. Nah, berarti begini ya. Kita sepakat dulu bahwa ya ini di sini kan. Ini adalah batas Batu itu. ya, mulai dari sini kan yang di situ toh. Berarti dari sini ini utara. Utaranya di sini sebenarnya, utara. Ya sudut gini. Kalau di kompas kan tadi gini ya. Tadi di kompasnya. Gini kan? Ya? Begini. Ini kan utara ke atas ini. Jadi begini gitu. Posisinya begini. Sorry ya. Tunggu ini utaranya kalau di sini kan begini. Jadi begini dia. Dikit. Ya beginilah. Oh. Ya beginilah. Jadi di sini utara. Berarti otomatis di sini agak miring ke sininya ini, yang ke sini. Ini adalah selatan. Selatan. Nah, versi utara sebelah sini. Ya. karena dia miring. Miring-miring ya. Enggak begini persis. Enggak begini persis juga. Inilah dari sini sampai sini. Dia miring kan sampai dia sudut gini. Kalau berdasarkan kompas ya, apa kita sepakat dengan kompas atau sepakat dengan Gambar. ya, kok dengan gambar harusnya ke sini, utaranya di sini. Iya, Jadi lurus begini. Iya, sesuai gambar. Ya kita berarti kita lurus begini aja. Ya, oke, berarti kita lurus begini. Versi tergugat silakan, tapi kalau kita punya kompas. Cuma kan dia kan utara kan dapat begini dia begini utara. Satu bagian begini dia. Gini Satu ya, hamparan jadi begini kan begini. utara. Jadi begini kan begini kecuali dia sampai begini. Jadi utara barat daya, utara begitu. Utara kita begitu ya. Jadi dari begini sudah masuk utara. Jadi sampai di selatannya, berarti ini masuk di sebagian barat, sebagian barat, sebagian barat, sebagian selatan. Sebagian barat, sebagian selatan ini di belakang di bawah ini, ya. Jadi gini, nantilah kita ke barat, nanti kita ke bagian bawah, kita yang di sini saja dulu. Yang di sini berarti di sini batu ya, ini batu. Di atas itu batu. Batu berarti naik terus ke atas. Iya. Lah ini di bawahnya ini mana? Tapi kalau kita berdiri ini belum masuk. Nggak masuk ini kalau kita begini kan kita berdiri di sini di luar. Jadi untuk yang Itulah yang tadi didalilkan ya, katanya luasnya 5,5. Nah dari 5,5 ini ada didalilkan tergugat, di dalamnya masuk tanah milik tergugat seluas gitu kan? ya Atau gimana? masuk sebagian. Iya kan? Masuk 4, sekian berdasarkan sertifikat 4,6 berapa? 4,6 4,8. Berarti kalau masuk tidak mungkin kan seluruh ini jadi sama, pasti kan ada yang beda. Iya. Bedanya kah saya tidak tahu jadi begini kah?
atau jadi begini kah? Makanya itu yang kita mau lihat. Itu kan Termasuk kalau yang mulai dari titik itu sudah mulai masuk. Kalau yang di bawah bukan objek 27. Masuk juga sampai di bawah tadi bilang 100 meter ke bawah. itu masuk di dalam objek yang kami dalilkan milik dari penggugat. Ya, yang dari sertifikat 27 Siap. Bukan luas 27, bukan kalau itu AJB 170. itu bukan luas dari yang 127. Yang bukan luas dari 27 yang bagian bawah. Termasuk. Oh, ada sebagian juga. Iya. Jadi kalau kita melihat dari apa yang ditunjuk oleh tergugat tadi, berarti ada sebagian dari 27 yang sudah Masuk termasuk dalam. karena yang ke sana itu kan masih keluarga Tarore yang punya, yang berarti termasuk di 27.000 itu. Tetapi ada serong ke kiri juga dan ke bawah. Kalau versi dari tergugat kan mulai dari sini. Kalau Dari sini ke atas, ya, dia kalau- tidak ke bawah, ke atas saja. sampai tapi di kalau sana. ke atas termasuk juga ada yang 27. Ada masuk. Jadi kalau versi penggugat masuk ya, sudah mulai masuk. Siap. Dari keseluruhan tanah yang dibeli oleh penggugat, begitu ya. Siap. Sudah mulai masuk, sudah ada sebagian masuk ke objek yang didalilkan tergugat masuk dari 27. bukan dari 27 yang objek Dari pertama luas sudah masuk 27 dari yang AJB 170. di sertifikat itu sudah mulai masuk dari sini kita ke atas gitu ya. Nanti batas-batasnya kita tanya ke bawah lagi karena ini sudah mulai menyerong ke sana ya. Kalau mereka mulai dari sini ya, tergugat mulai dari sini ya. Berarti sebagian Mulai dari masuk di sini. 27, masuk di 170. AJB 170. Tadi mana yang penjaga tadi? Tergugat dua ini toh? Iya. Nah, tadi Bapak bilang bahwa dia pun lokasi ini begini toh? Jadi kita sepakat sudah ini utara pas-pas nih. Ya, Oke? ini kan bekas kasar. Toh? Dan sampai ada tantangan lagi kalau bilang utara sebelah mana, barat sebelah mana. Ya. Kalau yang penjaga tadi Ini bilang utara, ini kan ini tergugat barat, ini juga. selatan, ini Soal timur. ini dia pun utara nih. Ya. Pas nih kompas. Barat sini. Nah, kita cari supaya Utara, pas nih utara, kompas. utara dulu. Utara. Pas nih kompas. Utara ini. Pas sebelah selatan pas nih. Jadi mulai di Jadi titik dia sini pengambang yang mulai utara. di sini. Utara dari sini Kalau sesuai sertifikat Padahal sebelah Bapak utara Malawak dari ada utara tergugat mana. Kita berpatokan gambar. Ada. Jadi bentuk begini sudah. Ya. utara sini. Dia sepakat sana. dengan kompas. Ya. sebelah utara dari tanah tergugat. Kita ke utara dulu di sana ya. Berarti kita karena di sini tergugatnya. Berarti kita di sini barat ya. Ini BPN ya? Ya, coba sini Pak, pas. Berarti kita di sini berarti barat Pak. Utara selatan, iya. Utara selatan. Barat yang Berarti barat di sini. Di sini ini sebagian termasuk berarti utara, barat ini. Iya. Kan utara. Iya, ini barat. Kita berdiri ini sebagian barat. Berarti di sini. Makanya di sini. PPN sini. PPN. Ini, tadi pas mana kumtua ada tidak? Tadi kan di atas, suruh turun dulu. ada susini. Yang mana tadi? Oh ada, ini kumtua tergugat. Talete 2, Talete 1. Talete 2, Talete 1. Turut tergugat 45. 45. Bapak ini sertifikat produk dari BPN pemohon ya? Ya. Ini kita utaranya kemana? Utara sebelah sana ya mulia. Serong ya? Serong. Berarti kita utara Serong sana berarti barat ke sini. Barat sini. Ya, sebagian sini, sebagian agak enggak seluruhnya di sini kan Serong. Jadi sini ada barat dengan selatan. Ada barat sedikit, ada selatan masuk ya, gitu. Nah, untuk tadi batas dari penggugat bagian utaranya, bagian selatannya karena ini kan belum masuk. Ini katanya belum masuk. Kita berdiri ini belum masuk. Sedangkan versi penggugat sudah masuk tadi di dalil yang 27 sekian. 27.000 Yang luas 27.000. yang objek sengketa 1 katanya sudah masuk ya. Nah, dalil dari penggugat batasnya 27 ini dengan Kalau utara jangan dulu utara. Utara kan kita nanti ke sana kan. Kan utaranya jatuhnya ke sana toh. Kita yang ke sini dulu. keluarga Barat selatan sebenarnya ini. Antara barat kalau antara selatan. barat di sini keluarga Goliot. Sesuai apa? Sesuai gugatan. Iya, Goliot. Goliot barat di sini ya. Di sini sebagian barat, sebagian selatan. Kalau selatan yang sana. Kalau selatan Mait
Keluarga selatan keluarga Mait, keluarga Tarore yang luasnya yang cuma 3 ribuan itu yang jalan Tarore. Kemudian juga ada Tio Rumondor. Tio Rumondor, sesuai ya barat selatan. yang- Masa ini ada 2. Bahasa kertas. Yang 13.900 itu yang Dari sesuai AJB tergugat 81. tergugat satu. Bahagian utaranya bagian barat berapa barat? Yang ini sini. Yang ini kita berdiri ini berarti. Ya, Ya. betul. Kita berdiri. Kalau versi mereka kan bukan kita berdiri, versi mereka jauh di bawah sana. Berarti yang di sini. Betul yang Siapa? Tarore. Tarore. Tarore maju Tarore. Yang mulia kalau sesuai sertifikat yang mereka masukkan Gustaf Lasuk Nasbar. Nanti kita yang akan pelajari, nanti kita akan tanyakan toh. Kita akan tanyakan. Jadi versi dulu, kita sepakat versi dari mereka dulu apa, baru nanti ada kesempatan kita bertanya. Ya, supaya kita pemeriksaan nggak mau selesai kok baku bantah. Tapi apa nanti diutarakan dulu, setelah nanti bertanya saya tanya mau ikut yang mana penggugat toh, karena Kalau orang di sini, ini orang masuk 4 orang ini Tarore. ini siapa ini? Tarore, ada keluarga Tarore. Prinsipal bukan. Jadi masih untuk Bukan. Jangan ya, kalau bukan nggak bisa. Tadi sama, kan keberatan juga yang di sana. Kalau mau ada yang mau disampaikan, bicara-bicara aja, nanti disampaikan, bicara aja. Tapi yang menyampaikan ini, tapi jangan frontal langsung. Oh begini-begini, tidak ya, lewat ini. Jadi oke, keluarga Tarore Barat, sebagian Barat. boleh buka sedikit, majelis sudah nggak nyaman. Terlalu ini. Makanya Karena pihak-pihak kami juga aja nggak yang bisa bernapas dengan baik. Tolong buka, Maaf, tolong apalagi buka saya majelis. puasa ya nanti, aduh Kalau sudah dekat. kami rasa tidak nyaman, kami balik. Kami langsung balik. Sini dulu yang prinsipal aja dekat-dekat. Prinsipal. Ya, yang di luar prinsipal. Jadi apa? Sudah. Apa Ibu tadi kuasa atau prinsipal yang mau ngomong yang sama dengan mereka Tarore. Nah, Tarore ya. Ya sudah. Satu versi dengan Tarore sesuai dengan gugatan sama persis. Sama persis. Sama persis tidak? Jadi mau ikut PS atau ikut ini Pak? Jadi ini nanti kalau ada waktunya kita akan buka di sini bukti. Karena kan itulah tujuan saya kenapa saya pengen bukti dulu baru kita turun lapangan. Karena kita ingin mencocokkan ya. Tapi ini lumayan panas. Tapi kita sepakat saja dulu ini. Nanti kalau sudah panas saya buka bukti surat supaya tidak rusak. Jadi kita sepakat versi penggugat. Luas batas utara dengan selatan, batas selatan dengan barat, keluarga Mait, keluarga Tarole, keluarga Pio Rumondo dan keluarga Goliot. Ya. Nah, kalau versi dari tergugat Utara Goliot sama Kaskasan 2, terus timur Mait sama Lumi, selatan Pio sama Tarore, barat Tarore ya, Tarore sama Goliot. barat Tarore. Ya, ini barat Tarore sama Goliot, yang ya sama Pio. Pio itu selatan. Pio Utara selatan. juga berarti ya. Aku udah tulis. Yang di atas ini Kaskasan 2, ini Mait. Enggak dipakai tuh. Versi T selat barat Barat
Tarore sama Tio. Tarore dan Goliot. Baru selatan Tio. Tio. Tapi ini kita belum versi semua. Pijo atau Tio? Versi penggugat barat. Barat sesuai gugatan. Kalau barat keluarga Goliot. Selatan Selatan keluarga Mait, keluarga Tarore dan keluarga Tio Rumondo. Tarore Rumondo. Jadi ini yang masuk ya, masuk di sini ya. Pada saatnya nanti kita membuka bukti surat, mengikuti bukti surat atau mengikuti PS? Saya rasa PS ya. PS. Kita akan sesuaikan ya apakah hasil pemeriksaan PS dengan bukti surat sesuai dengan kena ibu. Nah, apakah bukti surat dengan ini apakah berkesesuaian? Jadi bertetap dengan batas ini ya. Ya, oke. Pak Rifo tambahan supaya kita bisa lanjut ke atas. Sudah naik ya. Naik. Sudah sepakat batas ya. Ini tidak dipakai kan? Boleh tuh kita minta? Ada ya, ada. Yang mulia mungkin dengan surat dengan bukti juga harus disinkronkan gitu ya. Iya. Nanti kita akan buka. Karena kebetulan menyangkut bukti ya, kami juga sudah mempelajari bukti yang telah disampaikan oleh tergugat. Mau disinkronkan, apakah bisa saat ini? Kita sinkronkan nanti di mana kita bisa ada tempat untuk kita saling melihat surat, ya. Ya, yang aman. Kok di sini kita kayak kurang nyaman gitu ya, apalagi kita. Iya, nyaman. Nanti kita di mana kita berdiri ada di yang atas ada pondok yang mulia bisa dipakai untuk kita buka-buka berkas. Ya, untuk oke. mensinkronisasi bukti Begitu yang ya. disampaikan. Karena tadi Ibu sudah bilang mau lihat dengan pembuktian surat ditanggapi oleh penggugat. Oke, kita ambil jalan tekan nanti kita periksa di atas. Kalau untuk bising saja dulu sudah pas. Ada lagi Pak Rifo? Cukup. Penggugat cukup untuk yang batas. Izin kalau bisa karena tadi disebutkan bahwa batas utara ada Kaskasen 2. Nah, karena kebetulan di sini ada pemerintah, bisakah pemerintah menjelaskan kalau di sebelah utara ini ada tanah dari Kaskasen 2? Kita ke barat. Ke barat Utara tadi disebutkan sebagian berbatasan dengan Kaskasen 2. Kita kasih selesai dulu barat dengan selatan dulu. Barat dengan selatan sudah sepakat ya. Makanya nanti kita menuju ke utara pasti puncak saja sana karena kan utaranya dia begini. Toh? Begitu ya. Sudah sepakat tergugat 1, tergugat 2 batas-batas tadi. Tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 sama sepakat. Turut tergugat 1 BPN. BPN. Ini batas-batasnya mengikut yang mana? Sertifikat karena ada komplain dari tergugat. Dari sini. Oh, jadi mulai dari sini ya sudah. Berarti ini para pihak setuju ya, turut tergugat BPN belum masuk. Nah, ini turut tergugat 4 dan 5. Bagaimana? Ini batas-batasnya betul ini? Betul ini utara, selatan, barat. Sesuai dengan gugatan atau sesuai dengan jawaban? Lurah yang mana? Talete 1 dulu. Talete 1 mana? Nah, Talete 1 Bapak sini. Iya. Ya, ini didalilkan bahwa ini daerah ini barat ini masuk dalam ini berbatasan dengan mana? Dengan keluarga versi penggugat Tarore dan Goliat, selatan Tio. Versi penggugat barat Goliat, selatan keluarga Tarore dan Rumondor. Apakah ini benar? Pasti tahu. Kalau sesuai yang di surat itu berarti sesuai. Oh, sesuai dengan surat ukur. Surat ukur yang Keluarkan Talete 2. Yang dikeluarkan Talete 2. Pemerintah Talete tadi kamu nyurat juga ya? Ada. Salah. Selain Bapak ada yang hadir? Kalau Talete 2 ada. Talete 2 ada Sek. Oh, dari Talete 2 karena kita tetap menyurat ya karena tempat ini di lokasi. Nah, selain mereka ini pihak mereka juga kita ke pemerintah setempat menyurat.
Kita sepakat dulu dari pihak kelurahan, ini daerah ini yang didalilkan para pihak ini masuk di daerah mana? Talete 2. Dari saya pemerintah. Talete 2. Talete 2 ya. Ini ada pihak dari Talete 1, Lurah Talete 1. Ini masuk di daerah mana? Untuk saat ini. Untuk saat lalu? Yang lalu kan waktu diukur di tahun 2009 Talete 1. Tapi setelah pemetaan ini masih Iya. Apakah pernah ada pemekaran sampai dulu bisa dikatakan Talete 1? Sebentar. Belum sampai di situ, kita di lokasi. yang bertanya terus ini, tapi ini sudah Talete Sebentar. 2. Semuanya yang bertanya. Ini wilayah Talete 2. Wilayah masuk di Talete 2. wilayah masuk di Talete 2. Ini Talete 2. Iya. Talete 2 ya. Penggugat turut tergugat 5 ini masuk wilayah Talete 2, kelurahan Talete 2. kelurahan Talete 2. Talete 2. Jadi menurut tergugat 2, turut tergugat 4 dan tergugat 5 bahwa wilayah ini masuk di wilayah Talete 2 ya. Kemudian versi dari pemerintah setempat memang kami menyurat bahwa benar tanah ini adalah masuk di wilayah Talete 2. Begitu Pak ya? Mana dari cek ya. Benar masuk ini wilayah ini yang kita lagi pemeriksaan lokasi ini masuk di Talete 2 Kecamatan Temuhun Tengah. Temuhun Tengah. Sudah kita sepakat? Begitu Ibu? Ya, maksudkan yang tadi Lurah Talete 1 menyatakan awalnya waktu sertifikat itu masih jatuh di Talete 1 bukan Talete 2. Nanti itu harus dibuktikan. Ya. Ya, berarti harus ada pembuktian lebih Ya. dari para pihak berarti ya. Ya, yang mendalilkan siapa, baik Ibu yang mendalilkan maupun ini yang mendalilkan. Kalau ini dari dulu memang Talete 1 atau ada pemekaran di Talete 2 atau tidak tahu atau memang ini dari dahulu Talete 2. Kalau ini memang Talete 2. Dari dahulu. Dari dahulu, setelah pemerintah kelurahan Talete 2. Setelah Tahun 78. dari tahun 78 memang ini Pemekaran. Pemekaran dari Talete Raya. oh saya tulis saja. Talete Raya berarti tahun Sebentar Ibu. Versi turut tergugat 4. 5. Turut tergugat 5. Versi turut tergugat 5. Pemekaran 78 dari Talete Raya. Jadi Talete 1 dan Talete 2. Menjadi Talete Raya dibagi 2 menjadi Talete 1, Dan Talete 2. Talete 1 dan Talete 2. Versi tergugat 4. Bagaimana Sama sih. Ya, tahun 78 itu langsung mekar. pendapat? Jadi pemekaran Tahun 78. tahun 78 dari Talete 2 dari Talete Raya menjadi Talete 1 dan Talete 2. 2. Khusus objek ini masuk di Talete berapa? Saat ini Talete 2. Masuk Talete 2. Untuk saat ini mas dari dahulu dari 78 Talete 2. Talete 2. Tadi maksudnya itu dahulu itu apa? 78 sejak tahun 78. Oh, dari 78 ini Talete. Iya, tapi sejak pemekaran kan ini pemekarannya sudah tahun Talete 2 ini. Jadi setelah pemekaran ini jadi Talete berapa yang ini objek yang kita berdiri? Talete 2. Talete 2. Iya. Bapak Wilayah ini jadi Talete 2. dari tahun 78 setelah pemekaran. Iya. Talete 2. Ya. Pemerintah setempat ini Talete 2 ya. Tergugat versi ini versi mereka karena tadi ditanyakan dilempar oleh penggugat. Tergugat sendiri ya, akhirnya mereka menjawab. Tapi nanti perlu ada pembuktian. Nanti ada pembuktian karena ini sudah jadi versinya
tadinya dia bilang talete 1, ternyata dia bilang dari tahun 78. Tapi ternyata menurut versi turut tergugat 4, ternyata itu pada sebelum ada pemekaran masuk talete raya. Setelah ada pemekaran, kedua turut tergugat ini menyatakan bahwa sudah masuk talete 2. Ini versi mereka berdua, dan itu harus dibuktikan juga ya. Selain ini kan mereka pihak, jadi harus ada pembuktian ya. Ini pihak, kita bertanya ke pihak. Cuma tadi pemerintah setempat menyatakan ini memang masuk talete 2 ya. Masuk tahun berapanya nanti silahkan buktikan lah. Begitu ya. Ada lagi? Cukup yang mulia, Cukup. nanti pembuktiannya. Pembuktiannya dari tergugat ini sudah cukup ya. Penggugat sudah cukup ya. Kita lanjut. Cuma mempertegas yang mulia kepada turut tergugat 4 dan turut tergugat 5, apakah tahun 2009 berarti Itu ini nanti sudah termasuk ya? nanti itu versi saya nanti di pembuktian saja. Siap. Ya, kalau ini kan mereka sudah versi mereka. Kalau untuk saling bertanya nanti di persidangan ya. Ya, kalau ini kita sudah ambil versi masing-masing saja ya. Untuk kita konfrontir berarti nanti ada waktunya ya. Nah. Oke, begitu? Ya. Kita lanjut, sudah bisa jalan? Sudah bisa jalan penggugat? Ya, silakan. Sudah sebagus bagaimana? Ya, itu sama dengan tadi, sama ya. Jadi sebatasnya ini, tapi saya mau tanya dulu. Kalau ini batasnya apakah sampai di sana atau tidak? Sampai di ujung? Sampai di ujung itu yang mereka. Kalau ujung itu ini versi mereka. Versi mereka untuk batas barat dengan selatan. Masuk situ semua. Ya, masalahnya kan kalau di sini dia sudah beda memang 100 lebih. Ya di bawah. Kalau di atas dia sudah di sini. Kita posisi sudah di sini ya. Sudah posisi sini. Begini ya. Sama batasnya. Coba lihat. Sama itu. Kalau mereka batasnya sampai jurang itu. Pisang-pisang itu. Masuk sampai di sana. Bambu. Ibu sampai di
Kalau sesuai gambar di sini, posisi kita sekarang ada di tanah di Rumondor. Tempat yang sudut dari sini. Sudut selatan sampai di mana? Tadi sini berarti masuk. Ini yang Sudut selatan. Ujung-ujungnya selatan sampai di Berarti di ujung ujung itu kan ujung barat. atas. Nah, kalau yang di sini tariknya Kalau ini yang ini dia di situ. sampai di Sampai di ada yang tali-tali plastik. Ini yang sampai di ada tali-tali sampai di tali-tali mana? sana ada tali. Oh, sampai di bawah sana, sampai tali plastik itu ujung selatan. Selebihnya sana tidak. Keluarga lain. Mait pun. Jadi cuma sampai di sana. Kalau versi tergugat berarti sampai di sana, sampai nggak pohon masuk bambu. kita dari sini. Foto kasih jauh. Ada bambu di situ baru panjang. Oh, jadi ini tidak masuk. Kita kita di sini ya. Berarti cuma jadi ini sama, tarik sama, dia lebih ke sini kalau versi T. Versi penggugat naik ke atas. Begitu ya, Ibu. Ini berarti mereka cuma nggak sampai di sana. Nggak sampai di sana. Begitu ya? Iya, betul. Bangku mana sini? Kita bantu dulu. Ya, lebih ke sana lagi. Lebih ke sana. Iya, Iya, batas di lokasi di mana? Enggak, kan bilang tadi kalau batas selatannya kan gini. Katanya sampai bambu. Bambu yang mana? Bambu mana? Itu sana. Bambu yang rubuh. Di bawah sana. Itu di mana? Bambu yang jatuh. Berarti lebih luas dari tergugat, dari penggugat. Penggugat cuma sampai di sini nih. Cuma sampai batas tali. Kita punya masih di sini lagi. Iya, memanjang. Panjang ke sana lagi. Gini, coba. Yang ini, sorry. Tawang sana bambu panjang. Berarti tergugatnya sampai sini. Bambu. Enggak, penggugatnya tergugat sampai sini toh. Enggak sampai karena dia cuma sampai sini. Ini toh. Gitu kan? Jadi ada kelebihan di sini. Penggugat, kalau tergugatnya kan sampai di sana. Penggugat itu versi itu batas tali. Di sebelah batas tali itu siapa punya itu? Keluarga Mait Pontoan, bukan ini. Keluarga Mait. Oh, inilah keluarga Mait. Mait Pontoan. Berarti batas barat Mait Pontoan ya. Selatan. Mait, kebagian Mait Pontoan, masih Mait. Pontoan baru naiknya ke atas. Bambu. Jadi bambu bambu ke atas sama dengan tali ini atau lebih jauh lagi ke sana? Lebih jauh, berarti keluar ya? Iya. Keluar. Ada dampak mundur jatuh. Sudah sekali. Nah, jadi maksudnya masuk atau tidak ada tidak ada masih masuk lah ini ke sini ini. Pak, sebentar ya. Tadi katanya Sekarang yang torang ada berdiri ini masuk di lokasi objeknya Bapak. Dia masuk di objek. Masuk. Iya. Yang torang berdiri Gambar, ini. iya. Masuk di dalam sertifikatnya Bapak ya. Iya. masuk, Iya. masuk ya, jelas masuk. Jadi batas timur dengan Pio. Timur. Kalau versi tergugat Berbatasan dengan penggugat ya. Pio penggugat. Berbatasan dengan Pio Supit. Pio Supit yang mana nih Pio Supit? Yang dari sana ada di Pio batas sampai sampai ini. Itu sudah Pio Supit. Kalau Pio Rumondor hanya sampai di batas sana yang ada baliho. Tarik garis sampai ke Nanti berarti kita lihat di batas ini aja, batas timur. Sini. Nanti di surat ukur berarti ya? Iya. Kalau menurut versi ini nggak masuk ini, tapi ini siapa punya ini?
Pio Supit. Enggak, maksudnya belum kepemilikan, sudah Kepemilikan dari keluarga Pio Supit. masih kepemilikan Pio Supit ini? Supit. Belum dijual maksudnya? Iya, ini yang pemilik. Yang pemilik ada Pio Supit. Ini. Kalau Ya. boleh bicara? Ya, karena ini di luar objek toh. Iya, Kalau versi penggugat ini di luar objek. Ini maksudnya Ini Pio Supit saya, ada saudara lain yang memang Pio Supit punya, Mulai itu yang sana. Batasnya sana itu baru ke bawah. Batasnya itu ya batasnya. Tawan itu yang batasnya. Jadi ini milik Pio Supit. jadi ini masih keluarga Pio Supit Iya. punya. Yang pas berdiri akang ini masih keluarga. Belum Pio ada Supit. penjualan ke siapa-siapa. Sudah terjual. Sudah terjual. Itu bukan milik, nah, berarti. Jadi Itu bukan milik Pio Supit, itu terjual. ini masih Pio Supit punya atau sudah dialihkan? Sudah ada pengalihan. Oh, berarti sudah. Sudah ada pengalihan. Ini siapa dialihkan ke penggugat? Iya. Ke penggugat. Sudah pengalihan ke penggugat. Tapi ini jadi perolehannya dari Pio Supit. Iya. Tapi kalau versi tergugat bahwa ini masih masuk objek. Masih masuk objek. Sudah dibuktikan toh karena ada yang mendalilkan ini dia punya yang dijual kepada pihak ini gitu ya. Sudah. Mereka sebutkan. Nah, kemudian pihak tergugat di pemeriksaan lokasi tadi mengikuti batas-batas sesuai dengan apa yang disebutkan oleh tergugat. Nah, apakah batas yang sesuai PS yang mau diikuti atau batas sesuai dengan surat? Soalnya kan saya juga belum buka ini suratnya gimana. Sesuai surat kita. Sesuai surat. Ya. Tapi kalau sesuai batas tadi disebutkan Kan ada yang sama, ada yang seperti itu. Seperti coba. Oke lah kita lihat saja mana surat ukur. seperti Surat ukur. ini kan. Ini baru ditulis. Ada yang surat memang ukuran dari pemerintah. Kalau ini kan sesuai yang tadi ya. Dari AJB dong. iya, AJB. harusnya kita buka. Nanti aja belum. Ya, jadi yang mana yang mau diikuti? Apakah sesuai AJB? AJB. Kalau seandainya AJB dengan yang di fakta sekarang berbeda, itu yang mana mau diikuti? Nah, kita nanti di kesimpulan aja kita lihat ini. Oh, begitu aja. Intinya dalam kesimpulan. Dalam kesimpulan saja ya. Jadi Kesimpulan. Itu kan kita sesuai AJB dan ketika kita turun di sini mungkin waktu AJB batasnya seperti itu, setelah kita turun kan sekarang sudah berbeda. Gitu? Nah, itu kan kita tuangkan dalam kesimpulan karena ya sudah. kan seperti itu. Jadi pada intinya dua-dua diakui, cuma tinggal nanti Iya, dijelaskan iya, ya. iya. Gitu, Pak ya. Jadi dua-dua diakui. Bertetap dengan surat, oke. Tapi pada saat pemeriksaan lokasi karena batas-batasnya mengikuti ke ini, nanti akan dituangkan dalam kesimpulan. Jadi yang pasti di PS juga kalian mengikuti hasil pemeriksaan PS. Tapi kalau dia berbeda dengan Tidak semuanya PS yang kita harus ikuti. Ya, maksudnya tadi batas-batasnya tadi tidak. tadi kan batas yang menyebutkan kan ini sudah disebutkan kalau batas dari tergugat ini supaya diperjelas apa titik mau diambil. Ini. Bagian versi penggugat versi tergugat Barat, Taroreh dan Goliot. Busiat dan Goliot. Selatan dengan Tio, timur dengan timur tadi dengan Oleh orang utang. ini tadi yang timur yang saya lihat yang pasti Tio ya. Selatan juga Tio.
Tadi kan sudah sepakat. Pio. Sepakat di ujung sana kan cuma Pio. Tahu Pio. Mengikuti gugatan karena di gugatan cuma Pio. Jadi mengikuti gugatan. Artinya juga ini dibilang cuma Pio mengikuti juga gugatan. Jadi apakah Pio mundur atau Pio cuti, begitu kan? Ya, karena tadi dibilang Pio itu kalau di AJB tadi mana tadi turut tergugat ya. Pada saat jual beli tergugat tadi Bapak bilang. Pada saat jual beli di AJB nomor berapa waktu itu belum ada penjualan, masih dengan Pio Sukit ya. Pada saat ada AJB berapa itu tadi ya. Kemudian setelah ada AJB, setelah itu kemudian ada penjualan lagi. Ya, jadi ini juga tetap mau diambil juga ya sebagai hasil pemeriksaan lokasi. Nanti kalau seandainya ada perbedaan dengan bukti-bukti bulat, nanti akan dituangkan dalam kesimpulan. Jadi mereka belum bisa menentukan pasti kok di lokasi mereka bertetap dengan ini, gitu Pak ya. Kalaupun nanti ada perbedaan ya silakan ditanggapi oleh masing-masing para pihak ya, mau bertetap atau bagaimana ya, gitu ya. Tidak usah saya kita buka ya karena banyak pihak nanti malah tercecer kanan kiri pembuktian para pihak atau terupload kanan kiri kalau tidak bisa itu ya. Cukup nanti saja kalau masih ada mau ditambahkan sebelum sidang berikutnya sebelum saksi nanti saya buka dulu untuk PSI ya karena memang begitu banyak perbedaan dan mau disampaikan dengan juga kita. Begitu? Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup dari penggugat? Cukup tergugat? Cukup. Tergugat 1, tergugat 2, cukup tergugat 3, cukup turut tergugat 1 DPR. Cukup turut tergugat 4 cukup tinggal 5 cukup ya. Dari pemerintah setempat yang ikut hadir dalam pemeriksaan ini ada yang mau disampaikan? Ada yang menyampaikan Pak? Cukup ya. Ya, jadi kami rasa inilah hasil pemeriksaan setempat. Saya belum bisa simpulkan nanti kita sebelum sidang akan kesimpulan karena perlu waktu lagi ya, perlu waktu cukup panjang karena kita harus mencatat dan ini masih dalam rekaman atau apa semua ya. Tapi nanti kalau sekalian simpulkan ada yang perbedaan nanti bisa ditanggapi lah sidang ya nanti BAD sudah selesai hari kapan kita sidang lagi ya? Apakah tadi? Jangan pulang. Ya kan ini apa? Pindah ke Rabu, ya, sepakat. Kalau tidak, kita ke hari biasa, harus sepakat. Oh, di sini. Ya, maksudnya ada Rabu, pas Rabu. Ya, jadi kita Rabu karena kebetulan saya sidang Rabu cukup padat, jadi diikatan pagi ya, karena dua pidana itu dari Mitra dengan Minsel hari Rabu itu bersama, jadi cukup padat ya. Jadi untuk perdata silakan datang pagi ya, silakan jam 9 atau jam 10 kan sudah bisa. Apalagi ini 10 ya, setengah 10 ya, oke sepakat setengah 10. Tapi itu kalau seandainya saya belum sidang dengan yang lain, kalau saya sudah lagi sidang dengan yang lain pasti agak bilang aja maksudnya kita duluan gitu ya. Ya, ya yang kalau memang duluan datang pasti kan kita sidangkan toh. Nah, oke, jadi kami rasa kami sudah cukup fakta-fakta sudah kami temukan. Selain lanjutan dari Kami kita ke Rabu kan? Rabu. Ya, Rabu kita sudah saksi. Saksi kan diutamakan dulu berarti pihak penggugat ya kan yang menggugat yang apa? Yang mendalilkan berarti bahwa saksi penggugat 2 dulu lah supaya kita fokus ya, jangan langsung banyak. Tapi kalaupun itu kita batasi untuk saksi puasa. Ya, itulah. Jadi biar keadaan dua satu hari pun itu biar keadaan lah bawa 2 aja yang mulia mungkin kalau misalkan bisa 1 ya 1 aja. Jadi karena begini ya, karena kita keadaan begini, jadi kita tidak batasi berapa kali untuk penggugat, berapa kali untuk tergugat, begitu ya. Silakan saya kalau mau bawa, tapi jangan kalau rasa tidak tahu kepentingan supaya tidak lama juga ya. Jadi kita tidak batasi, yang pasti kalau selesai sudah cukup ya, kami sudah bersidang di lokasi. Terima kasih banyak. Dan ini untuk yang mengambil gambar.
informasi yang dapat kami sampaikan. Tim Lensa Berita Online TV melaporkan.